Hai Tigres, selamat datang di podcast Auman Himtri season terbaru di 2022. Hai para pendengar semuanya, selamat datang di episode kedua Himtri Podcast season terbaru. Yes, halo semuanya. Oke, kalau di season Auman Himtri kabinet yang lalu nih, kita udah ditemenin sama Bang Greg ya, Bang Greg sama Tara. Nah, di season kali ini kalian semua nih para pendengar Auman Himtri bakal berbincang dengan host terbarunya nih ya. Salah satunya ada gue Reza dan partner gue. Halo semua, gue Monik. Nah, di season terbaru ini kita adalah salah satu pasangan host yang nantinya bakal nemenin para Tigres semua untuk 1 tahun ke depan di podcast Auman Himtri. Mantep nih guys nih ya, suara baru, muka baru, semangatnya juga harus baru pastinya ya. Nah tadi Monik nih udah sempat sampaikan juga bahwa kita adalah salah satu pasangan host di sini. Tapi kalau kalian kepo, siapa sih pasangan yang lainnya, host lainnya? Kalian bisa langsung check it out di episode 1 Auman Himtri season terbaru di kolom description bawah ya nggak? Iya bener banget tuh Kak Reza. Jadi bagi para Tigres yang belum dengerin, mungkin setelah denger podcast episode 2 ini boleh langsung klik link di bawah untuk episode pertamanya ya Tigres. Yes Mon, oke jadi hari ini kira-kira di episode 2 nih Mon, kita bakal bahas topik apa sih nih Mon? Nah, jadi di episode kedua ini berhubung banget nih Kak ya, berhubung banget kita baru masuk ke masa presidensi dan kabinet baru Himtri, tentunya kita bakal bahas tentang Himtri dulu kali ya Kak. Waduh, tentang Himtri nih ya, aduh gue gak sabar banget sih ya, dari kemarin ini buat season kedua nih kita udah masuk ke topik pembicaraan ya, dan topiknya adalah Himtri nih. Kira-kira gestar kita siapa sih Mon? Nah, ngomong-ngomong tentang gestar nih Kak, tentunya episode ini tuh langsung fresh banget nih Kak. Fresh banget langsung dari Ketua Himpunan dan juga Quality Control Himtri Progress kita nih Kak Reza. Oke, kita udah kedatangan Habel nih ya, selaku Ketua Himpunan Himtri juga. Silakan, mungkin dari Habel bisa perkenalkan diri dulu, siapakah kamu? Oke, halo buat Tigres dan seluruh penonton. Jadi perkenalkan, nama gue Habel Christian Chandra, Himtri Aktif Industri 20, Ketua Himtri. Dan di sini gue nggak sendirian, di sini gue ditemani sama Radit. Ya, halo Tigres semuanya. Nah, perkenalin, nama gue Raditya Wisnu Supahwan, Himtri Aktif Industri 20, Quality Control Himtri. Halo Reza, halo Monik. Dari gue sendiri, wah seru banget ya, dan ini menjadi suatu kehormatan bisa diundang di podcast Himtri lagi, karena sebelumnya gue juga udah pernah. Ya harapannya di sini gue bisa sharing-sharing sama teman-teman kalian, sama Tigres-Tigres juga. Dan juga di sini gue nggak sendiri, gue ditemenin juga sama Radit. Iya, kalau Kak Radit, kakak gimana nih Kak kabarnya pada malam hari ini Kak? Baik Kak? Baik banget MC Reza dan MC Monik. Mungkin gue agak beda dikit ya sama Habel. Habel kan tadi bilang dia udah kemarin jadi guest star di podcast. Kalau ini tuh menurut gue perdananya di podcast Himtri ini. Gitu. Waduh, ngomong-ngomong perdana nih Radit, dari Radit ada deg-degan tersendiri atau gimana? Rasanya sih deg-degan gitu ya, kayak aduh gugup banget. Tapi gue tuh kepingin sharing aja lah intinya di podcast kayak gini. Oke, thank you. Jadi salam kenal ya buat teman-teman semua, ini adalah Kahim kita dan juga Quality Control dari Himtri Progress. Kalau gitu gue mau tanya-tanya bentar sih. Kalau dari Habel nih, kita kan gue tahu nih kalau lu kan ada di semester 4 nih sekarang. Gimana sih situasi semester 4 di BINUS, di teknik industri itu? Situasi semester 4 di BINUS ya? Wah, dibilang panas dingin gitu ya, Ja. Karena tugasnya banyak, aktivitas organisasi juga sekarang kan lagi mulai padat-padatnya karena udah masuk di kabinet. Dibilang hektik sih hektik ya, cuman nikmatin aja lah. Okay. Aduh, oke. Kalau kayak gitu semangat terus ya Kak. Oh iya, kakak mungkin biar mungkin para Tigres lebih kenal lagi nih sama kakak berdua, mungkin kakak bisa kenalin diri dulu nih kepada para Tigres. Sebenarnya siapa sih kalian berdua ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Habel terus nanti dilanjut sama Kak. Oke, buat Tigres semua, perkenalin nama gue Habel Christian. Di sini gue selaku Ketua Himtri Progress yang baru. Iya. Boleh dilanjut sama Kak Radit? Oke, halo semuanya, halo Tigres. Nama gue Raditya Wisnu Supahwan, Himtri Aktif Industri 20, Quality Control Himtri.
Oke, salam kenal ya buat Kahim dan juga quality control dari Him3. Kalau gitu kayaknya nih kita bakal langsung masuk ke topik yang bakal kita obrolin nih ya Mon. Coba Mon langsung aja. Iya benar. Oke, di obrolan pertama ini ya yang kita bahas adalah jeng, perjalanan seorang Kahim dan QC Him3. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja kali ya Kak Reza ya. Ditujukan ke Kak Habel dan Kak Radit. Boleh dong Kak, diceritain ke kita semua. Mungkin kita mulai dari Kak Habel dulu. Gimana sih Kak perjalanan Kak Habel untuk menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri? Oke, di sini gue akan sharing dari pengalaman gue. Mungkin dari awal gitu ya, dari awal sebelum menjadi Kahim, awalnya menjadi Cakahim dulu. Jadi waktu awal-awal itu gue berasal dari aktivis PKK kompetensi. Nah di situ gue inget banget waktu di bulan Agustus kalau nggak salah. Waktu itu Kak Ronald selaku ketua Him3 di kabinet riset itu ngajak gue untuk call. Dan gue bingung kan, ini ngajak call untuk apa? Gue di situ lagi nggak ikut kepanitiaan apa-apa. Terus gue juga di situ kayaknya nggak berbuat hal yang aneh-aneh gitu ya, nggak yang macem-macem. Tiba-tiba kok diajak call sama seorang Kahim. Gue pun kaget gitu ya, udah sekaligus panik, aduh diajak ngobrol apa nih. Dan akhirnya dia ngajak call dan gue kebetulan juga lagi bisa, langsung call aja sama dia. Dan di saat itu dia nawarin ke gue kesempatan kalau dia mempercayakan gue untuk sebagai menjadi calon ketua Him3 gitu ya. Dan di situ gue nggak sendiri, di situ gue juga ada Kak Caca dan juga ada Kak Sandy yang menjadi calon ketua Him3 juga. Perasaan gue waktu itu panik dicampur senang gitu ya, karena pertama kali dipercayai sebagai ketua dan senangnya itu ya punya kesempatan bagus untuk memimpin. Di saat itu kesempatan langsung gue ambil aja dan gue langsung bilang yes, gue bersedia menjadi calon ketua Him3. Nah singkat cerita, abis itu akhirnya beberapa bulan kemudian mulai tuh masuk proses namanya Cakahim. Di situ ada mulai kampanye-kampanye, presentasi ke senior dan lain sebagainya. Itu sangat menguji mental dan juga dapat pengalaman baru gitu ya. Di situ gue ngerasain gimana sih cara gue mencapai argumen yang benar, gimana cara gue ngomong berpendapat, itu harus berdasarkan fakta. Gue harus research dulu dari pengalaman-pengalaman dan proker-proker yang berjalan sebelumnya. Itu semua gue lakuin dan akhirnya gue dapatlah apa intinya, gimana sih cara mempersiapkan diri dalam proses kampanye atau nggak debat itu. Dan sampai akhirnya di titik terakhir itu di debat Cakahim. Debat Cakahim itu kompetitif banget ya, dari Kak Sandy dan Kak Caca itu kan juga calon ketua Him3 lainnya dan mereka benar-benar hebat banget. Gue sampai bingung nih cari celah mereka untuk lawan mereka tuh gimana sih. Dan akhirnya ya tetap gue punya pendirian untuk selalu percaya diri dengan diri gue sendiri. Gue tetap percaya apa aja sih yang udah gue laluin. Gue percaya akan kemampuan diri gue dan akhirnya puji Tuhan bisa dipercaya juga sama teman-teman industri untuk memegang Him3 di kabinet yang baru. Nah, singkat cerita juga setelah itu 100 hari kerja itu di mana gue dan teman-teman kepala divisi dan juga DPI lainnya untuk mempersiapkan kabinet pertama gue. Di situ gue mempersiapkan apa aja sih harus dipersiapin, mulai dari perancangan program-program, habis itu ada mempersiapkan divisi, kira-kira ngeliat juga nih apa yang kurang dari kabinet lalu dan apa yang perlu kita improve. Setelah itu setelah gue udah rancang, setelah gue udah tetapin bener-bener, selanjutnya gue langsung fokus, oke, ini tujuan kita, ini yang mau kita kembangin, pasti bisa kok. Akhirnya kita benar-benar berkomitmen, kita sama-sama kepala divisi PHO itu benar-benar serius untuk menjalankan Him3. Setelah itu ya baru kita lanjutin ke open recruitment, kita ngerekrut staff-staff kita, habis itu lanjut ke rekrut aktivis-aktivis kita, dan tiba saatnya di sekarang ini gitu ya, kita udah masuk ke kuartal pertama, beberapa proker kita juga udah berjalan, ya mungkin itu aja sih dari gua. Oke, kalau gitu menarik banget ya perjalanan Kahim kita guys, pokoknya Kak Habel keren banget deh Kak. Oke, kalau untuk Kak Radit nih, gimana sih Kak perjalanan Kak Radit untuk menjadi QC di Him3 Progress? Boleh dong Kak, di-spill cerita-cerita dikit Kak. Oke, mungkin gue mulai mirip-mirip Kak Habel. Mungkin pada saat Habel tadi ada Caca dan Sandy itu menjadi Cakahim, gue itu di saat itu nggak ada apa-apa. Maksudnya cuman ngerjain tugas divisi, terus juga jalanin kegiatan-kegiatan event, jadi panitia. Terus
Lalu waktu ke waktu si Habel kan akhirnya dipilih tuh menjadi ketua himpunan kan. Dan di satu malam, di malam yang sama kalau nggak salah di Habel pengumuman, itu gue ditelepon. Kurang lebih kalau nggak salah jam 11:30 malam. Gue ditelepon sama Habel. Gue pikir paling cuma minta buat bantu tugas mata kuliah lah gitu. Terus cuman ternyata si Habel bilang, "Dit, lu mau nggak Dit? Intinya jadi wakil ketua gue." Untuk pertama nih, wakil ketua dulu ya. Wakil ketua alias DPI kan berarti. Nah, terus gue tuh mikirnya kayak, wah ini ibaratnya ultimate banget lah. Gila banget, kayak gue dikasih kepercayaan, gue dikasih tanggung jawab yang sangat tinggi banget sebagai wakil ketua himpunan, Him3 Progress ya waktu itu. Terus gue rasanya kayak banyak banget dorongan buat menolak. Cuman gue tuh ada pemikiran gue dikasih kepercayaan, gue dikasih pandangan bahwa orang tuh bisa melihat gue memiliki tanggung jawab yang seperti ini. Terus gue akhirnya mikir, gue bahkan ngobrol sampai sama mama gue nanya, "Mah, kalau misalkan aku gini gimana, kalau misalnya gini gimana." Bener-bener oke, dilema banget lah waktu itu, bener-bener dilema banget. Dan akhirnya gue ngambil keputusan, gue terima tawarannya Habel untuk menjadi wakil ketua Him3 Progress pada saat itu. Bener-bener deg-degan parah, overthinking banget itu malam itu. Terus tadi Habel juga udah ceritakan proses berjalannya waktu ke waktu dari perekrutan dan segala macam. Lalu ada kebijakan nih, sayangnya ada kebijakan baru dari SCAC mengenai presidensi di tahun ini. Yang ternyata itu tidak memperbolehkan untuk diadakannya posisi wakil ketua. Nah, waktu itu bener-bener bingung banget tuh. Cuman akhirnya karena ada kebijakan tersebut, kita di Him3 itu tuh adaptasi lah. Kita beradaptasi terhadap kebijakan tersebut dan akhirnya menemukan solusi di mana bisa menggantikan posisi wakil ketua yang ibaratnya ini tuh nge-quality control, nge-control kualitas dari divisi-divisi. Nah, namanya adalah quality control Him3 Binus. Nah, kayak gitu. Jadi kurang lebih perjalanannya kayak gitu, Monik dan juga Reza. Ternyata kayak gitu loh Kak Reza perjalanannya. Ternyata perjalanan dari Kak dan kita ini sangat menginspirasi loh Kak. Iya, masa tadi sih yang gue sempet perhatiin nih, semuanya itu perjalanan mereka nih kayaknya based on call ya, kayak dipanggil lalu dari panggilan itu ada pesan tersembunyi. Aduh. Ya benar, yang satu ditelepon sama Kak Ronald, yang satu ditelepon sama Kak Habel. Iya, isinya juga amanat yang sungguh berat juga nih. Tapi buktinya sekarang mereka sanggup ya, udah di posisi ini juga. Waduh, keren. Iya benar banget, emang udah keren banget deh Kak Habel sama Kak Radit ya. Oke, kalau gitu kita bakal lanjut ke obrolan kedua. Ada apa sih Kak Reza di obrolan kedua ini? Ya sekarang gantian ya, gue yang bakal tanya-tanya nih. Jadi nih buat Habel dan juga Radit nih ya, gue bakal tanya tentang visi dan juga misi dari Him3 Progress. Nah nih, kita juga nih kan banyak teman-teman industri nih, Tigres yang belum tahu nih mungkin. Apa sih arti nih dari judul kabinet Him3 Progress nih ya? Apa arti dari progress ini? Dan visi misinya tuh kayak gimana sih yang akan dituju oleh kabinet di tahun ini? Mungkin dari Habel terus lanjut ke Radit boleh. Oke, mungkin gue jelasin dulu ya gimana gue bisa mendapatkan progress itu, Him3 Progress itu dari mana. Awalnya ya, untuk nama kabinet itu kan ditetapkan di saat masa Cakahim. Di masa Cakahim, setiap Cakahim itu nentuin nih, kira-kira nama kabinet apa sih yang mau dibawain di kabinet mereka masing-masing. Dan di saat itu, jujur aja, gue pusing banget untuk mencari nama kabinet yang istilahnya fit di zaman sekarang, tapi juga istilahnya relevan dengan masa lalu dan juga masa depan. Dan gue searching kira-kira apa sih nama yang kiranya tetap catchy, tapi juga punya makna yang dalam gitu. Dan akhirnya gue cari-cari, gue ketemu nih namanya. Awalnya tadinya proses gitu kan, gue mencari kira-kira kalau proses itu apa sih, terus gue cari maknanya juga, gue mulai mencari dari filosofinya juga, tapi kurang dapet. Terus habis itu kalau misalnya mau gue pecah lagi proses gitu ya, proses rada susah pecahnya gimana. Akhirnya gue cari-cari lagi, terus ada kata satu namanya progress. Emang sih kata ini tuh lumayan berani, maksudnya istilahnya kan namanya progress itu melambangkan kemajuan gitu ya, progress sesuatu melambangkan kemajuan. Nah di situ kata-katanya lumayan berani, karena kalau misalnya pun gue nggak bisa menunjukkan progress gue dalam kabinet ini, itu menjadi suatu hal yang mengecewakan buat diri gue dan juga anggota-anggota gue. Itu bisa menjadi bumerang lah buat gue. Nah habis itu gue cari-cari nih, kira-kira progress itu bisa gue pecah jadi kata apa aja sih ya. Habis itu gue pecah dari pro itu jadi proaktif,
G-nya itu jadi gigih dan res-nya itu responsif. Jadi harapannya seluruh anggota yang ada di kabinet gue itu bisa menjadi orang yang proaktif, yang dimana proaktif itu punya inisiatif yang tinggi. Terus habis itu gigih. Orang yang gigih itu gimana sih? Pantang menyerah. Terus selalu mencoba hal-hal baru. Dan responsif itu gimana? Selalu merespon dari setiap segala macam informasi, segala macam tanggapan. Itu bisa kita respon dengan baik, dengan kritis, dan juga pastinya dengan logis. Nah, itu sih kalau dari progres. Nah, mungkin untuk visinya itu bisa dijelasin dulu sama Radit. Oke, tadi keren banget ya Abel ngejelasin filosofi progres. Nah, dari filosofi progres tersebut, Habel tuh memiliki visi yang akan dibawakan. Mungkin visi akan gue quotes ya. Visi dari Himtri Progress itu adalah mewujudkan Himtri yang mampu mengoptimalkan potensi seluruh mahasiswa-mahasiswi teknik industri yang bergerak secara adaptif, aspiratif, inovatif, dan terbuka terhadap perkembangan global. Mungkin untuk selanjutnya misinya Habel ingin menjelaskan, silahkan. Oke, jadi buat misinya, gue punya 4 misi untuk mewujudkan visi tersebut. Yang pertama adalah mengembangkan Himtri sebagai wadah untuk mewujudkan SDM yang profesional dan sesuai dengan bidangnya. Yang dimana di sini gue pengen seluruh stakeholder itu punya jiwa keprofesional dalam setiap bidang-bidang yang mereka kerjakan. Terus habis itu yang kedua ada menjembatani aspirasi dan inspirasi seluruh anggota Himtri, yang dimana di sini Himtri bukan cuma sekedar wadah, tapi juga menerima aspirasi dan inspirasi dari setiap anggotanya. Jadi segala macam bentuk masukan, kritikan, keluhan itu bisa kita terima, dan harapannya bisa kita olah dan kita cari solusi ke depannya, mau kita bawa kemana sih seluruh aspirasi dan inspirasi mereka. Terus selanjutnya itu yang ketiga ada mempertahankan dan melanjutkan pencapaian Himtri dengan tetap fokus kepada pengembangan dan inovasi baru. Jadi kalau misalnya kalian tahu alumni-alumni, senior-senior itu udah berusaha keras banget untuk memajukan nama Himtri, banyak perubahan-perubahan yang mereka bawakan setiap tahunnya. Nah, harapan gue tetap mau mempertahankan apa yang udah mereka buat, dengan mereka udah susah payah ya mengerjakan hal itu. Terus gue bisa melanjutkannya nih dengan tetap fokusnya untuk berkembang lebih lagi dengan banyak inovasi-inovasi ke depannya. Dan yang terakhir itu menciptakan lingkungan yang kooperatif agar terciptanya karakter yang proaktif dan berlandaskan rasa kekeluargaan. Kenapa gue suka banget rasa kekeluargaan itu? Karena namanya juga himpunan, namanya juga kita berorganisasi. Walaupun emang kita harus profesional dalam kerja kita, tapi tetap aja kita ini satu keluarga. Kita harus menganggap kita ini satu tubuh lah. Istilahnya kita bergerak bareng-bareng. Kalau misalnya ada satu bagian tubuh yang rusak, itu pasti akan mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Itu aja sih mungkin dari gua buat Reza dan Monik. Oke, thank you ya Habel dan juga Radit. Tadi gue suka banget sih sama misinya tadi yang tentang kekeluargaan juga, yang mention Habel terakhir itu kayak penting banget nggak sih Bel emang ya kekeluargaan itu? Betul, penting banget. Iya, kalau ibaratnya kalau kita nggak ada keluarga, ya gimana ya, kayak ada yang kosong gitu kan ya. Jadi harus saling melengkapi seperti keluarga. Yes, cakep banget Reza. Duh, ini visionistik banget ya dari Habel dan juga Radit ini ya, membawa Himtri ke depannya deh. Ya nggak sih, Mon? Iya bener banget tuh Kak, ya ampun. Oke, ya udah kalau gitu kita langsung tanya nih beberapa pertanyaan lagi berikutnya. Coba, Mon. Oke, berikutnya kita mau nanya tentang program kerja dan inovasi dari Himtri Progress. Pertama boleh dijelasin secara singkat dulu nih Kak, proker apa yang akan dibawakan Himtri Progress? Boleh dari Kak Habel kali ya. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai proker bakal dibantu dijelasin oleh Radit. Nanti gue mungkin fokusnya ke inovasi-inovasi ya gitu ya. Oke, buat proker ya, program kerja atau event-event yang ada di Himtri. Pertama itu tuh di Himtri ada punya 10 program kerja event utama yang dilaksanain. Program kerja besar lah ibaratnya. Yang pertama itu yang udah terlaksana ya, itu kemarin itu ada LKMO. Terus sekarang yang sedang berjalan atau on progress dari perencanaan itu ada PPM. Lalu berikutnya ntar akan ada LDKCP. Lalu kita juga ada IB atau Industrial Benchmarking. Lalu selanjutnya kita menyambut anak-anak baru di B26 lah ntar. Itu namanya ada di event TKH. Lalu berikutnya kita ada di Bineka. Lalu selanjutnya ada IO, WFP, IST, dan juga yang terakhir itu ada FS. Yang mungkin itu kolaborasi ya dari seluruh fakultas teknik di BINUS. Gitu. Mungkin boleh dilanjutin sama Habel. Oke. Nah kalau misalnya tadi Radit udah nyebutin sekiranya 10 proker Himtri utama ya.
kenapa kita nggak nambah proker lagi? Karena dirasa seluruh proker Himtri yang di sini udah mempunyai tujuan yang cukup untuk masing-masing bidang, masing-masing aspek. Dan dirasa kira-kira kita tinggal memaksimalkan aja untuk dari 10 proker Himtri ini. Nah, mungkin inovasi yang pertama itu yang paling banget gue idam-idamkan dari lama gitu ya, dari awal gue menjadi aktivis. Gue pengen banget ada proker Himtri yang bisa berjalan secara offline. Dan puji Tuhan, untuk pertama kalinya kita mengusulkan untuk program kerja PPM itu kita laksanakan secara hybrid, yang dimana nanti konsepnya ya itu dah nanti kalian bisa ikut aja, jangan spoiler dulu supaya kalian pada kepo nih untuk ikut ke PPM ini. Istilahnya tetap bakal ada PPM ini secara hybrid. Dan untuk event-event ke depannya, event-event besar seperti kayak contohnya ada Bhinneka, WFP, itu harapannya semua bisa juga berjalan secara offline. Dan gue selalu pesan ke project manager setiap event untuk membuat konsep dua konsep, karena melihat kondisi yang sekarang sudah mulai memungkinkan untuk menjalankan secara offline. Jadi ya itu mungkin inovasi terbesar yang pengen gue bawain gitu ya, untuk menjalankan event-event back to offline seperti mungkin pada tahun sebelum COVID. Nah, untuk yang kedua mungkin inovasinya lebih tadi ya, posisi quality control ini. Di tahun ini quality control ini menjadi posisi pertama yang baru juga di launching di kabinet gue. Harapannya pertama-tama quality control ini bisa menutup dari job desk yang dimiliki oleh wakil ketua. Nah, dari quality control ini masih dalam proses tahap pengembangan. Semoga di tahun-tahun ke depan ya, nanti kalau misalnya angkatannya Monik yang megang, itu quality control ini bisa lebih matang. Terus juga pastinya benar-benar bisa ditetapkan sebagai posisi yang tetap dan memiliki anggota ke depannya. Nah, itu sih harapannya. Dan yang kedua, yang ketiga kita juga ada project nih sama alumni. Jadi alumni itu mengajak kolaborasi untuk membuat event lomba. Nah, kebetulan dari Himtri juga bisa memprovide itu. Akhirnya kita sekarang masih dalam proses pengembangan event tersebut. Jadi ditunggu aja buat teman-teman Tigres, bakal ada nih event lomba dari Himtri yang diselenggarakan oleh dari Himtri juga, dan juga ada bantuan dari Cutting atau alumni. Nah, yang keempat itu kita juga ada mungkin musyawarah besar. Nah, musyawarah besarnya juga kemarin kita laksanain. Sebenarnya ini bisa dibilang inovasi, ya bukan inovasi juga iya. Karena ini merupakan suatu hal yang wajib apabila 5 tahun sekali suatu organisasi itu melaksanakan musyawarah besar untuk melihat kira-kira visi dan misi sekarang masih relate apa enggak ya, dan kira-kira ada perubahan atau perubahan yang signifikan enggak yang perlu diganti. Nah, itu semua akan dilaksanakan di musyawarah besar. Dan kebetulan kemarin dari Kabinet Himtri Progress berkolaborasi dengan Himtri Riset itu mengadakan musyawarah besar untuk pertama kalinya secara online. Karena terakhir kali musyawarah besar itu dilaksanakan sekitar tahun 2016 gitu. Itu aja sih paling dari gua. Thank you. Oke, jadi tadi udah banyak banget ya guys program kerja dari Himtri Progress. Pokoknya ditunggu aja untuk program-program kerja dari Himtri Progress ini. Terus juga semoga kedepannya acara-acaranya bisa berjalan secara offline seperti yang kita harapkan. Dan tadi keren banget juga tuh Kak yang project sama alumni. Semoga eventnya bisa lebih dikembangin ya Kak. Amin. Oke, nah mungkin tadi juga kan udah di-mention event-event Himtri itu bakal berjalan secara hybrid tuh kan ya. Sejalan juga dengan misi yang udah dipunyai oleh Progress ini, yaitu tadi adaptif kalau nggak salah ya. Visinya ya kalau nggak salah ya tadi adaptif. Wah, itu udah relate lah, cocok, mantep pokoknya. Nah, oke, berikutnya nih ya, mungkin satu pertanyaan terakhir nih ya buat Habel dan juga Radit nih. Kita pengen tahu nih ya, kira-kira harapan kalian untuk perjalanan yang bakal ditempuh nih ke depannya di Himtri ini, di Himtri Progress nih khususnya, apa sih sebenarnya nih? Boleh coba dari Habel atau Radit dulu. Oke. Ya mungkin dari tadi gue mulu, coba ke Akang Radit dulu deh. Boleh. Mungkin harapan ya, hope ya untuk presidensi Himtri Progress ini. Yang jelas sih yang pertama, karena ini kan kita presidensi baru dan ibaratnya kita tuh belajar dari kakak-kakak tingkat kita di presidensi sebelumnya. Tentunya kita pingin ngelanjutin legacy yang udah ditinggalin, legacy yang bagus, legacy yang berkenang lah, yang berkesan banget. Jadi tuh kita ingin melanjutkan, serta ibaratnya kita mengembangkan yang udah baik menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
Mungkin itu salah satu harapan gue untuk Himtri Progress. Kalau Abel gimana? Ya, kalau dari gue, ya pastinya itu ya. Kita sekarang kan masih di awal kuartal dan kita baru banget berjalan. Kita bakal banyak belajar ke depannya. Pastinya kita pasti ngalamin rintangan-rintangan yang mungkin berbeda dari kabinet-kabinet sebelumnya. Karena melihat kondisi yang sekarang, melihat kurikulum perkuliahan juga yang baru, itu kita harus menyesuaikan. Cuman gue percaya ke depannya kalau emang kita benar-benar komit bareng-bareng, bekerja bareng, kita juga sinkron, kita juga bersinergi bareng-bareng, semua bisa berjalan kalau emang kita serius untuk bekerja bersama-sama sebagai satu tim. Karena menurut gue kalau misalnya emang sendiri terkesan berat banget gitu ya, atau mungkin kayak istilahnya bebannya terlalu ditanggung di pundak masing-masing. Cuma kalau misalnya emang kita berani untuk membagikan beban itu ke pundak teman-teman kita juga, terus kita willing untuk membawa beban itu bersama-sama, gue yakin pasti kedepannya kita bisa kok ngelaksanain event-event ini secara ibaratkan offline gitu ya, karena kita belum pernah ngalamin sama sekali. Ya, mungkin itu aja sih hope dari gue, dan kedepannya semoga kita bukan hanya di Himtri aja nih kita berteman dan kita berinteraksi, tapi mungkin setelah kelar dari Himtri, setelah kita udah gak menjabat di Himtri, kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi rekan kerja, dan ya hubungan ini bukan cuman ada di Himtri aja, cuman berkelanjutan dan membawa dampak baik bagi kita semua. Itu aja dari gue, thank you. Oke, mantap nih ya. Aduh, gue juga dengarnya tadi harapannya juga luar biasa ya tentunya. Nih buat teman-teman semua nih ya, buat Tigres juga nih, ayo kita terus dukung apapun event yang Himtri bakal buat, partisipasi atau apapun itulah bentuknya ya. Dan juga buat panitia-panitianya semangat deh ya. Oke, gimana nih Mon? Iya, pokoknya tadi udah mulai dari perjalanan, visi misi, program kerja, inovasi, pokoknya itu udah keren-keren banget. Terus juga jadi begitu penjelasan singkat mengenai Himtri Progress yang disampaikan langsung nih dari Kahim dan QC-nya. Semoga harapan-harapan yang tadi udah dibilang itu bisa kita sama-sama kita wujudin ya Kak. Yes, amin. Iya, tapi aku mau minta dulu nih sama Kak Habel sama Kak Radit sepatah dua kata tentang pesan-pesan podcast pada malam hari. Itu gimana tuh? Oke, mungkin mulai dari gue duluan ya. Kesan pesan podcast untuk malam hari ini, yang pertama ngerasain lagi akhirnya hadir di podcast Himtri dan senang banget bisa diundang di sini. Ini menjadi suatu kebanggaan juga buat gue karena di sini gue bisa ngobrol-ngobrol bareng MC yang keren-keren, terus juga bisa ngasih informasi ke Tigres. Keren banget, semoga podcast Himtri ke depannya bisa sukses terus, banyak inovasi-inovasi ke depannya, dan harapannya ya kita bisa ngelaksanain podcast ini secara mungkin face to face di offline gitu ya. Mungkin itu aja dari gua, bisa lanjut ke Radit. Oke. Kalau buat kesan pesan ya gue, ini kan tadi gue juga udah bilang kan, ini perdana gitu buat gue, perdana ada di depan Tigres nih. Jadi tuh kalau gini gue tuh rasanya cukup seneng sih, kayak nge-sharing beberapa pengalaman gue, khususnya itu perjalanan di Himtri. Apalagi ini kita kan baru berjalan nih di Himtri Progress. Semoga aja ya, khususnya di podcast ini, itu bisa didengerin sama Tigres, semuanya itu yang berpositif, semuanya yang berimpact baiklah untuk kalian, dan intinya menginspiratif semua Tigres gitu. Oke, makasih banyak ya Kak Habel sama Kak Radit, karena kita udah ada di penghujung acara juga. Oh ya, tapi sebelumnya aku mau mewakili seluruh tim podcast mau ngucapin makasih yang sebanyak-banyaknya buat Kak Habel dan juga Kak Radit karena udah mau berpartisipasi dalam podcast Auman Himtri kali ini. Yes, thank you ya buat narasumber kita hari ini yang sungguh informatif dan luar biasa dari Himtri Progress. Ya, buat para Tigres semua, jadi kalian semua jangan lupa untuk terus memantengin ya terus YouTube dari Himtri. Karena kedepannya kita bakal update konten lebih banyak lagi ya, terutama video podcast, ya nggak sih, Wan? Ya betul sekali tuh ya, jadi jangan lupa untuk terus pantengin aja nih YouTube Himtri, terus jangan lupa buat like, komen, dan share videonya ke teman-teman kalian semua. Kalau gitu, sekian podcast Auman Himtri episode 2, gue Monik dan gue Reza, kami pamit undur diri dan selamat beristirahat, sampai jumpa di episode selanjutnya. bye-bye. Bye-bye.